Ahlan sahlan, kayf halak? Pakai AC sekarang ya? Yes. Boleh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tayyib. Sekarang kita telah menyelesaikan barakallahu fikum beberapa bab atau beberapa fasal dari kitab Fiqh Matan Abi Syuja' Fiqh Syafi'iyah atau Matan Al-Ghayat wa Takrib. Dan sekarang kita masuk kepada fasl wal mar'atu tukhalifur rajul, yang itu ya kawan. Ada yang megang kitab itu? Benar itu kan? Wal mar'a kan? Baik. Faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Dan wanita berbeda dengan salatnya lelaki dalam 5 hal. Ini tentunya kita sudah tahu bahwa kitab ini dibuat kebanyakan berdasarkan standar madhab, dan kita komitmen untuk melihat dan berpegang dengan dalil. Yang pertama, farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambih. Yang pertama, laki-laki merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya. Ini diantara perbedaannya dalam madhab Syafi'iyah. Yani kalau laki-laki ketika sujud, ketika ruku, itu tangannya jauh dari lambung. Sedangkan perempuan mengepitnya, apa itu namanya, ditempelkan di perutnya ketika sujud atau ketika ruku. Ini dia perbedaan yang pertama. Wa yuqillu batnahu ala fakhidhayhi fi ar-ruku'. Wa yuqillu batnahu, yuqillu ay yarfa', dan menjauhkan perutnya, mengangkat perutnya dari kedua pahanya ketika ruku'. Artinya jangan terlalu rapat. Was sujud, dan pada saat sujud. Wa yajharu fi mawdi'il jahr, dan menjaharkan pada saat salat jahriyah. Wa idza nabahu syai'un fi salati sabbah, dan jika dia atau jika terjadi sesuatu di dalam salat maka dia bertasbih menegurnya. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, dan auratnya laki-laki antara pusar dan lututnya. Wal mar'atu, itu laki-laki. Sedangkan wanita tadummu ba'daha ila ba'd. Sedangkan wanita ketika salat dia merapatkan. Jadi kalau tadi laki-laki sikunya renggang jauh dari lambungnya, kalau perempuan justru rapat nempel di lambungnya, di perutnya. Kemudian wa takhfidu sautaha bi hadratir rijali al-ajanib. Yang kedua, merendahkan suara ketika ada laki-laki ajnabi. Wa idza nabaha syai'un fi salati saffaqat.
Kalau terjadi sesuatu di dalam salat, maka wanita menepukkan tangan cara negurnya. Kalau laki-laki apa? Subhanallah. Kalau perempuan adalah saffaqa at-tasfiq, seperti ini. Menepukkan tangan, bukan seperti ini, bukan. At-tasfiq itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah seperti ini. yakni menepukkan punggung tangan kanan ke telapak tangan kiri, menegur imam salah. Thayyib. Kemudian wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha, dan semua wajahnya wanita, semua badan wanita yang merdeka aurat di dalam salat selain wajah dan kedua telapak tangan. Wal amatu karrajul, dan budak sama auratnya dengan laki-laki. Kita bahas barakallahu fikum 5 perbedaan antara salat laki-laki dan perempuan. Yang pertama, di dalam fatwa Ibnu Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan la farqa baina salatir rajuli wa salatil mar'ah min haitsul aqwal wal af'al. Pertama kata beliau rahimahullah, tidak ada perbedaan antara salat laki dan perempuan dari sisi ucapan maupun perbuatan. Illa wa taib, lakin yajibu 'ala al-mar'ati as-sitr al-kamil li jami'i jismiha. Namun wajib bagi wanita untuk menutup seluruh badannya di dalam salat, ma'adal wajh, selain wajah. Idza lam yakun 'indaha rijalun ghairu maharimiha. Kalau di dekat dia tidak ada laki-laki selain mahram dia. Li umumi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Karena keumuman ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana sekalian melihat aku salat. Dan juga Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada beberapa perbedaan antara salat laki-laki dengan perempuan, maka 5 tadi itu tentunya tidak semuanya berdasarkan dalil. Sebagian berdasarkan ijtihad, sebagian memang dalil. Yang berdasarkan ijtihad, masalah tadi misal kalau salatnya laki-laki, tangannya, sikunya ketika sujud dan ruku jauh dari perut, jauh dari lambung, sedangkan perempuan menempelkannya, itu secara dalil pun yang seperti yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah, enggak ada kalau nas khusus itu enggak ada. Yang ada adalah Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat, dan itu tidak ada perbedaan. Sehingga salatnya Rasulullah, salat yang dipraktikkan oleh Rasulullah, itu pula yang wajib dicontoh oleh kaum hawa, oleh kaum wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Juga dalam masalah imam, juga sama, hukumnya juga sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah kalau salat ngimamin di mana posisinya? Di depan, makmum di mana? Di belakang. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan ijtihadiyah beliau ketika mengimami kaum wanita, beliau berdiri di tengah-tengah. Beliau berdiri mana? Di tengah-tengah. Sehingga ini bukan berarti suatu sunnah bagi kaum wanita ketika sholat mengimami kaum wanita dia berdiri di tengah-tengah. Lah, yang namanya imam itu posisinya tetap di mana? Di depan. Yang penting jangan imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Jangan karena istrinya hafizah dari pesantren, suaminya qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbin nas hafalannya, begitu sholat yang ngimamin istrinya. Begitu mau sholat yang hafizah siapa mas? Saya. Kamu. Saya ngimamin, kamu makmum.
Tidak boleh, tetap. Istrimu hafalan Quran 30 juz, kamu hafalannya cuma qul huwallahu ahad, kamu yang wajib imam. Tidak boleh, karena apa? Tidak sah. Naam, tidak sah wanita menjadi imam kalau makmumnya ada laki-laki. Jadi kalau misalnya kita berpegangan dengan ucapan Rasul, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, maka artinya posisi imam tetap di depan jamaah, di depan makmum, kalau itu ada sekali makmumnya sekali adalah kaum wanita, imamnya juga wanita, tetap posisi depan. Ummu Salamah radhiyallahu anha posisi di tengah, itu ijtihad dia. Dan kita punya pegangan wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ketika kita membaca seperti ini, katanya ada perbedaan salatnya antara laki dan perempuan. Kalau perempuan menjepit tangannya nempel ke perut ketika ruku dan sujud, laki-laki direnggangkan, itu dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi kita kembali kepada dalil. Selama itu tidak ada dalil yang menaskan, maka kita pegang dalil. Sallu kama raaitumuni usalli. Naam. Dan di dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ruku beliau dijelaskan bahwasanya wa kana yujafi baina jambaiha, dan beliau menjauhkan kedua sikunya dari lambung atau dari perutnya. Ada orang sujud kadang-kadang kedua tangannya ini, kedua sikunya ganjal perutnya, itu enggak benar. Bahkan dikatakan bahwa kalau ada anak kambing lewat di bawah siku beliau ini bisa ketika beliau ruku, sujud. Naam. Berarti perbedaan yang pertama masalah menjauhkan tangan dari perut, sedangkan perempuan menjemitnya enggak. Kemudian perbedaan yang kedua, perbedaan yang kedua apa tadi? Wa yajharu fi mawdhi'il jahr. Kalau laki-laki adalah membaca dalam salat jahriyah jahr, sedangkan perempuan apa? Lihat dulu. Jahriyah salat maghrib, isya, subuh. Kata beliau kalau ini ada dalilnya ya. Kalau ini ada. Perbedaannya salat laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki bebas salat jahriyah dia jaharkan sekeras suara pun selama tidak mengganggu orang lain boleh. Tapi kalau perempuan jangan. Kalau itu adalah suara apa? Kalau di rumah ada laki-laki selain mahram yang mendengarkan suaranya jangan. Naam. Itu di dalam salat. Itu di dalam salat. Karena bisa jadi orang akan terfitnah dengan suara wanita itu. Suara perempuan bukan aurat. Suara wanita bukan aurat, tetapi bisa saja mengundang apa? Mengundang nafsu laki-laki, sekalipun ternyata begitu lihat orangnya enggak cantik. Apalagi makanya Allah mengatakan apa? Wala takhda'na bil qaul. Wanita dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk merendahkan suara pada saat berbicara. Merendahkan suara sengaja untuk membuat orang apa? Terfitnah. Kemudian masalah, jadi kalau tadi salat jahriyah wanita boleh menjaharkan suara kalau dia sendirian, atau kalau di rumah hanya suaminya, anaknya boleh. Tapi kalau ada laki-laki ajnabi jangan. Itu perbedaan. Naam, ada dalil. Kemudian wa idza nabahu syai'un fis salati, ini juga ada dalilnya. Kalau dia mendapatkan sesuatu kesalahan di dalam salat dari imam, laki-laki menegurnya apa? Subhanallah. Itu kalau yang salah gerakannya, kalau yang salah bacaan, benarkan bacaannya. Saya nggak hafal surat yang dibaca imam, tunggu aja, paling bentar lagi dia ruku, kalau nggak ganti surat. Nah, makanya jadi imam itu juga harus apa namanya, harus paham, harus cerdas. Jangan bikin kesal makmum. Sudah salah masih aja diulang-ulangi berkali-kali sampai makmum di belakang, ya Allah ini orang kenapa tinggal ruku aja, kalau nggak ganti surat gengsi banget, udah pindah surat. Jadi kalau memang menegur gerakan, perempuan caranya menepukkan tangan, laki-laki caranya apa?
Subhanallah. Naam. Subhanallah. Ini ya ikhwan barakallahu fikum, menunjukkan betapa berat, betapa besarnya fitnah perempuan bagi laki-laki. Kata Rasulullah apa? Ma taraktu fitnatan ba'di adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah setelah aku yang fitnah yang paling berat bagi laki-laki selain fitnah siapa? Perempuan. Makanya jangan sok gaya jadi laki-laki. Di kantor sekretarisnya perempuan, di tempat perusahaan sengaja banget milih sekretaris perempuan, milih teman ke perempuan, milih, jangan, fitnah. Fitnah. Sehari dua hari mungkin kamu biasa, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa asyaitanu thalithuhuma. Tidak ada laki-laki dan perempuan berduaan dalam satu mobil, berduaan dalam satu area, kecuali syaitan yang ketiganya. Syaitan menghiasi mereka berdua, dan itu sering terjadi, wal'iyadu billah. Kemudian wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Itu auratnya laki-laki di dalam salat, pusar dan lutut. Makanya kan kadang-kadang ada yang salat ya, begitu dia ruku, dia sujud, bajunya ketarik ke atas, celananya ketarik ke bawah. Iya kan? Celananya celana jeans. Begitu dia sujud ruku, kaosnya ketarik ke atas, celananya ketarik ke bawah, akhirnya kelihatan. Nah ini akhirnya orang kadang nanya, ini sholatnya sah apa enggak ini orang? Ya tergantung. Kalau cuma sekedar kelihatan punggungnya, karena auratnya laki-laki di dalam sholat batasannya apa? Pusar. Batasannya adalah pusar. Kalau memang yang keluar adalah bagian belakangnya di atas pusar, ya berarti enggak ada masalah. Tapi kalau yang keluar, mohon maaf, karena kadang-kadang celananya juga terlalu ketat sampai ketarik, sampai kelihatan kadang belahan antara kedua bokongnya itu, ya jelas biasa, karena auratnya terlihat. Ada orang sholat pakainya sarung doang atau pakainya celana panjang, kebetulan di pahanya sobek, nggak sah, auratmu kelihatan. Lain lagi kalau celana sobek tapi dia pakai jubah, sehingga tidak kelihatan auratnya. Karena apa tadi, barakallahu fikum ya ikhwan, auratnya laki-laki di dalam sholat itu antara pusar dan lutut. Sedangkan wanita auratnya adalah apa? Seluruh tubuhnya wanita itu di dalam sholat aurat, kecuali apa? Wajah. Itu yang disepakati. Yang diperselisihkan oleh para ulama apa? Kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan. Berhubung karena yang diperselisihkan kedua telapak tangan, akhirnya sekarang di Indonesia ada tren, ada mukena, atasnya panjang, bawahnya buka. Kenapa keyakinannya? Ini bukan aurat, atasnya telapak tangannya aurat ini. Padahal sebenarnya kalau kita bicara telapak tangan, ya intinya ya inilah tangan ini telapaknya. Ya telapaknya ya atasnya. Tapi karena terlalu kayak gitu memahami, masya Allah luar biasa ya, ketat banget sampai segitunya. Padahal begitu selesai sholat, mukenanya dilipat, masukin tas, pakai rok mini, nggak pakai. Astagfirullahaladzim. Jadi yang disepakati oleh para ulama, barakallahu fikum, adalah bahwa semua badan wanita di dalam salat itu adalah aurat kecuali wajahnya. Yang diperselisihkan apa tadi ya ikhwan? Kedua telapak tangan. Nah, di dalam mazhab Syafi'iyah itu termasuk atau tergolong apa? Aurat. Sedangkan di dalam mazhab Hanabila bukan tergolong aurat yang namanya kedua telapak tangan. Sehingga berarti demikian pula kedua telapak kaki.
Berarti kalau kita mengatakan bahwa aurat wanita semua badannya itu adalah aurat di dalam salat kecuali wajah, berarti kalau ada orang yang salat tangannya kelihatan, apalagi kalau sengaja, telapak kakinya kelihatan, maka berarti salatnya tidak sah. Tidak sah. Thayyib. Kita ikuti di sini ada beberapa keterangan fatwa dari Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang masalah aurat di dalam aurat wanita di dalam salat. Kata beliau, al-auratu fi salati laysa fiha indi nassun qati'un a'tamidu alayhi wa ana fiha muqallid wal ma'ruf indal hanabilah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya tentang aurat wanita di dalam salat, beliau mengatakan aurat di dalam salat saya tidak mengetahui nas yang jelas. Saya hanya mengikuti madhab di sini, kata beliau. Terus terang beliau saya taklid Syekh Ibnu Utsaimin. Yang ma'ruf di dalam madhab Hambali annal mar'atal hurratal balighata, bahwa wanita yang merdeka dan baligh yajibu 'alaiha an tastura jami'a badaniha ma'adal wajh, wajib menutup seluruh badannya di dalam salat selain wajah. Was-shawabu aidan annal kaffaini laisa bi'auratin wa kadzalika al-qadaman. Dan yang benar kata beliau bahwa kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak tergolong aurat. Tidak tergolong aurat. Nah, makanya kan walaupun tidak tergolong aurat tetap aja. Jadi berarti lebih, kalau misalnya laki-laki tadi auratnya dari lutut sampai ke pusar kan masih aman. Laki-laki sholat pakai celana pendek, begitu pakai gamis atau pakai sarung, begitu sujud dari belakang sarung mungkin betis kelihatan, masih sah nggak sholatnya? Sah, sah sholatnya. Tapi kalau wanita misalnya sholat pakai jubah, pakai gamis, dia nggak pakai celana panjang, dia hanya pakai mungkin selutut. Ketika dia sujud, otomatis kan baju itu ketarik. Misal dari belakang dia kelihatan betisnya, jelas nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena auratnya terlihat. Tapi kalau dia pakai jubah, pakai celana panjang, ketika dia sujud mungkin mukenanya terangkat sehingga telapak kakinya tersingkap atau telapak tangannya tersingkap, maka ini tidak pengaruh dengan sholat. Karena apa? Karena barakallahu fikum, telapak tangan dan telapak kaki wanita yang rajih bukan aurat di dalam salat. Adapun yang mengatakan aurat, ya konsep fokus, berarti dia harus menutup semuanya kecuali apa? Wajah. Wa amma idza kanat dunal thayyib. Kemudian yang lainnya kata beliau, su'ila an hukmi zuhur. Beliau pernah ditanya tentang hukum ketika nampak atau terlihat kedua telapak tangan wanita atau kedua telapak kakinya ketika dia sedang salat, ma'al ilmi annaha laysat amama rijal walakin fil bait. Dan dia tidak sedang sedang di tempat yang lalu lintas laki-laki, melainkan dia di rumah. فأجاب المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المرأة البالغة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وعلى هذا فلا يحل لها أن تكشف كفيها وقدميها وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز كشف المرأة كفيها وقدميها والاحتياط أن تتحرز المرأة من ذلك لكن لو فرض أن المرأة فعلت ثم جاءت تستفتي فإن الإنسان لا يجوز أن يأمرها بالإعادة. طيب نعم. Jadi kata beliau, di dalam madhab Hanabila jawabannya, yang masyhur di dalam madhab Hanabila bahwa aurat wanita itu, badan wanita di dalam salat semua aurat kecuali wajah. Dengan demikian berarti apa ya ikhwan? Kalau terlihat kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, hukumnya apa? Salatnya batal.
Kemudian kata beliau rahimahullah, namun mazhab kebanyakan ulama wal katsirun, mazhab kebanyakan ulama bahwa kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki wanita bukan tergolong apa? Aurat. Juga termasuk mazhab Syafi'iyah, bukan tergolong aurat. Namun kata beliau, saya nasihatkan sebaiknya wanita di dalam hal ini lebih hati-hati, lebih ketat di dalam menjaga pakaian. Makanya diciptakanlah sekarang itu mukena panjang melebihi, bahkan kadang-kadang 1 jengkal lebih dari telapak kaki wanita ketika dia sholat. Mukena juga seperti itu lebih hati-hati, khurujan minal khilaf. Nah, lebih hati-hati. Namun kata beliau tidak pantas kalau misalnya ada yang datang minta nasihat, Ustadz saya tadi sholat telapak kaki saya terlihat, ulangi sholatmu. Enggak boleh, karena itu tidak termasuk. Tidak termasuk. Kemudian beliau juga melanjutkan tentang hukum, ditanya tentang hukum seorang wanita yang ma hukmu ikhrajil mar'ati kaffaiha atau qadamaiha fi shalah wa an hukm thayyib. Beliau menjawab, ikhrajul mar'ati allati tusalli kaffaiha wa qadamaiha ikhtalafa fihi ahlul ilm fa dhahaba ba'dhum thayyib. Ini sama dengan yang sebelumnya. Kesimpulannya barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa di antara perbedaan salat laki dan perempuan, kalau salat laki-laki, kalau aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, itu sudah sah itu salatnya. Tapi kan sangat gak punya adab. Ada orang sholat pakai sarung, pakai singlet. Bahkan ketika dalam hadis Jabir, ketika tidak ada pakaian, beliau sholat dengan satu kain diselempangkan di salah satu lengannya, pundaknya. Itu sudah sah. Dahin kalau auratnya wanita. Aurat wanita itu ada 2 kan. Aurat dia di luar sholat, aurat dia di dalam sholat. Auratnya wanita di luar salat itu sama dengan auratnya laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki di hadapan laki-laki auratnya batasnya seberapa, itulah aurat wanita di hadapan wanita. Nah, ketika di dalam salat auratnya wanita lebih ketat. Dari mana batasannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hanya saja yang diperselisihkan oleh para ulama apa tadi? Telapak tangan dan telapak kaki. Itu yang diperselisihkan. Telapak tangan, telapak kaki. Madhabul Hanabila barakallahu fikum termasuk apa tadi? Aurat. Madhabul Syafi'iyah dan kata Al-Alama Ibnu Utsaimin, ini kebanyakan ulama tidak tergolong aurat. Maka dengan demikian kalau misalnya tersingkap telapak tangan, telapak kaki, maka tidak perlu mengulangi salatnya, karena tidak tergolong aurat. Dan ini tidak memandang usia. Ustaz, bagaimana kalau misalnya nenek-nenek? Mau nenek-nenek mau apa tetap aja aurat. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam perbedaan masalah aurat laki-laki dan perempuan di dalam salat. Faham ya ikhwan masalah wajah dan kedua kalau wajah jelas bukan aurat. Jelas bukan aurat. Makanya barakallahu fikum, kalaupun salat ya selama itu tidak ada perlunya ditutup, dibuka. Jangan salat pakai cadar kecuali kalau memang di situ ada laki-laki yang bukan mahram. Taib. Kita lanjut kepada fasal yang berikutnya. Faslun walladhi yubtilu salata ahada asyara syai'an. Dan yang membatalkan salat ahada asyara syai'an. Murajaah nahwu, apa i'rabnya ahada asyara? Yang belajar nahwu coba apa i'rabnya? Antum kan belajar nahwunya udah tamat jurumiyah. Biar gak lupa nahwunya. Apa i'rabnya ahada asyara syekh? Walladhi yabtulu salata. Dan yang membatalkan salat ahada asyara syai'an, 11 macam. Berarti ahada asyara apa i'rabnya? Apa i'rabnya syekh? Nasid.
Hah? Ya kayak gini belajar bahasa Arab habis itu ditinggalkan. Apa i'rabnya? Coba saya ulangi. Walladzi yubtilu sholata, dan yang membatalkan salat ada ahada asyara syai'an, 11 macam. Subjek, objek, predikat. Mana? Apa ahada asyara i'rabnya? Enggak ada yang mau ngarang-ngarang aja enggak apa-apa. Walaupun ingat-ingat sisa-sisa pelajaran zaman dulu. Apa gitu kira-kira? Apa? Hah? Fa'il dari? Hah? Fa'il dari mana? Fa'il dari sholat. Sholat itu kan isim masdar, nggak butuh fa'il. Fa'il itu kan dia berarti butuhnya fi'il sebelumnya. Fa'il dari? Naam, fa'il dari yubtilu. As-shalah, shalah sebagai apa? Hah? Maf'ul bi. Sekarang ada pertanyaan. Kenapa fa'il ahada asyara? Kenapa kamu baca ahadu asyara itu? Hah? Berarti Tayyib, na'am. Jadi berarti walladzi yubtilu sholata, dan yang membatalkan salat, yubtilu fi'il madhi mabniun ala ad-dhammah, fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari' marfu', fi'il mudhari' marfu', kemudian as-salata maf'ul bih muqaddam, maf'ul bih muqaddam mansub alamat nasbil fathah li'annahu ism mufrad, ahada asyara fa'il, syai'an. Lanjutin i'rabnya. Syai'an apa? Ini bab akhir nih, syai'an nih, pelajaran jurumiyah. Sebelum bab munada. Tamyiz, na'am, barakallahu fiik. Na'am. Tamyiz jatuh setelah adat. Ahada asyara fa'il mabniun ala fathil juz'ain. Ahada asyara itu fa'il, dia mabni ala fathil juz'ain. Makanya bukan ahadu asyara tapi ahada asyara karena dia mabni. Syai'an tamyiz. Tayyib. Naam. Tidak apa-apa sekedar ngulangin pelajaran bahasa Arab, relax. Karena pelajaran bahasa Arab, antum kalau mau ingin ngulangin bahasa Arab, antum kan udah capek belajar bahasa Arab kan, gak paham-paham. Caranya gimana supaya bisa paham pelajaran bahasa Arab? Ngajarin orang. Kalau saya sendiri belum paham kok mau ngajar, nggak usah, nggak apa-apa, ngajar aja, paksa aja. Nanti giliran ditanya ini apa i'rabnya, caranya jangan tanya-tanya i'rabnya apa, karena antum sendiri belum bisa i'rab. Nggak apa-apa, ajarin aja, pokoknya caranya begini, kalam itu, ini, itu. Nanti lama-kelamaan akhirnya paham itu. Tapi kalau antum vakum, bahasa Arab sudah belajar, tidak pernah disedekahkan, tidak pernah diajarkan, hilang itu, hilang. Makanya saya di Tegal itu pun juga bertahan, tetap mau bahasa Arab, pada santri tak paksa belajar, harus belajar. Kenapa? Yang lebih penting saya bukan kalian. Yang lebih butuh saya bukan kalian. Saya malas ngulangin pelajaran bahasa Arab di Yaman itu, malas ngulangin, malas. Maka paling enak ngulangin dengan cara apa? Ngajar. Dan cara ngajar. Kadang-kadang orang, oh ini anak-anak belum begitu paham, nggak apa-apa, nggak paham, karena saya yang butuh belajar bukan mereka. Itu cara ini, itu salah satu cara untuk bisa mempertahankan ilmu. Qala walladzi yubtilu shalah, kemudian jumlah dari fi'il dan maf'ul silatul mausul. Alladzi itu membutuhkan silatul mausul. Yang pertama al-kalamul amd, itu khabarnya, khabar dari walladzi. Alladzi isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian khabarnya al-kalam, itu khabar itu. Al-kalamul amad, al-amdu. Yang pertama pembatal salat adalah berbicara dengan sengaja. Berarti kalau lupa tidak masalah.
lagi sholat salah ditegur subhanallah, iya, tapi lupa, nggak batal sholatnya, nggak batal sholatnya. Syekh Mukbil rahimahullah taala disebutkan dalam riwayatnya itu pernah sholat bacaan salah, dibenarin bukannya ngalim, na'am na'am. Karena biasa kalau beliau ngajar itu na'am na'am. Nah, terbawa dalam sholat, begitu ditegur na'am na'am. Gak ada masalah. Kenapa? Karena gak sengaja. Yang membatalkan sholat itu kalau berbicara dengan sengaja. Nah, makanya sekarang coba mulai berpikir, coba pentingnya pelajaran bahasa Arab. Di dalam pelajaran bahasa Arab, apa itu definisi kalamnya, ikhwan? Hah? Apa definisi kalam dalam bahasa Arab? Hah? Huwa al-lafdhu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Itu definisi Jurumiyah ya. Kalau Ibnu Aqil apa? Kalau Alfiyah, kalamuna lafdhun mufidun kastaqim. Itu kalam. Berarti kalau misalnya ada orang menguap di dalam sholat, itu kan berbicara, mengeluarkan suara. Tapi apa batal sholatnya? Tidak. Atau misal dia mengatakan ketika dia atau dia batuk, atau dia nangis sampai sesenggukan, sampai mengeluarkan suara. Naam, di dalam sholat dia sampai nangis, maka itu juga tidak membatalkan sholat. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena kita sudah pelajari, kita sudah belajar al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Kita sudah pelajari bahwa kalam yang dikategorikan kalam di dalam bahasa Arab itu adalah kalau dilafatkan. Yang kedua apa? Tersusun dari dua kalimat. Kemudian apa? Al-mufid, bermanfaat, dan bil wad'il arabi. Jadi itu definisi kalam. Sehingga kalau nggak seperti itu, barakallahu fikum, nggak. Walaupun ada suara nangis dalam sholat, nggak batal sholatnya, karena bukan termasuk kalam. Itu yang pertama. Al-kalam al-amd, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, wal amalul katsir, dan banyak beraktivitas di luar rangkaian sholat. Sholat imam baca sambil WA-an, sambil baca WA. Apa yang di situ? Enggak ada. Al-amalul katsir. Tapi kalau sekedar matikan handphone karena ada yang nelpon, dimatikan, enggak ada masalah. Tapi kemudian dimatikan, dinyalain lagi, dibaca, lah, itu sudah mengganggu sholat kamu. Yang ketiga, al-hadath, berhadas. Berhadas itu bisa jadi apa ya kawan? Dari mana? Bisa jadi dari kubul, bisa jadi dari dubur. Kecuali kalau memang penyakit. Kecuali kalau apa? Orang penyakit. Penyakit misalnya salasil baul. Artinya salasil baul itu orang yang nggak bisa nahan kencing. Kencing terus-terusan. Atau kalau wanita mungkin istihadah, mengeluarkan darah tapi bukan di luar waktu haid, itu berarti penyakit, maka jangan digubris. Jangan digubris. Tetap aja sholat. Tapi kalau sehat, keluar dia lagi sholat, tiba-tiba keluar angin, jelas batal sholatnya. Kemudian yang keempat, wa hudutsun najasati. Wa huduts an-najasah. Apa makna wa hudutsun najasah ya ikhwan? Terjadinya najis. Wa hudutsun najasah, artinya mungkin barakallahu fikum pada pakaian kita ada najis. Kita sedang sholat, tiba-tiba begitu sujud, anak kecil kita kuda-kudaan naik di kepala. Begitu naik di kepala, ini aduh, ini kok pempesnya rasanya kok tebal banget, ini kok kayak basah.
Itu kan sudah jelas dipastikan 100% berarti apa? Jelas ngompol, najis, batal sholat. Hudutsun najasa, itu makna hudutsun najasa. Kalau tadi adalah hadas itu dari kita sendiri yang sholat. Kalau ini dari luar. Ini dari luar. Lain lagi kalau misalnya anak itu mungkin sekedar gendong dalam kondisi pakaian kering, atau bahkan mungkin gak pakai pakaian sama sekali dan badannya juga gak ada kencing sama sekali, lain lagi. Tapi kalau udah seperti itu jelas najis dan sholatnya batal. Karena apa? Pakaianmu berarti sudah najis. Itu makna hudutsun najasa. Wa inkishaful aurah. Yang ketujuh adalah tersingkapnya aurat. Dan ini ada perbedaannya, barakallahu fikum, di dalam Al-Iqna syarah matan Abi Syuja jelaskan, fa in amkana satrul aurati fi hafil hal bi an inkashafa bi an yakshifa ar-rihu thawbahu faraddahu ila al-fil hal lam tabtul salatuh listifadatil mahdhur lintifa'il mahdhur. Na'am, yughfar hadha. Kata beliau di dalam Al-Iqna, jadi di sini dijelaskan bahwa termasuk pembatal aurat adalah tersingkapnya pembatal salat adalah tersingkapnya aurat. Dan ini tentunya lain. Ada beberapa hal ya. Kalau misalnya tersingkap aurat karena mungkin ketiup angin, dia lagi sholat, karena sholat di lapangan terbuka, angin kencang sampai kemudian sarungnya, bahkan mungkin copot sarungnya. Atau misalnya ketiup angin sampai ngangkat itu bajunya, perempuan misalnya sampai betisnya kelihatan, maka kalau dia langsung mengembalikannya, tersingkap auratnya, kemudian dia mengembalikan, mengatur posisi, maka sholatnya tidak masalah. Karena apa? Karena ini di luar kemampuan manusia. Sama halnya juga misalnya lagi sholat, datang anak kecil sholat, datang anak kecil, mbahnya, bapaknya lagi sholat, begitu datang ini anak, sarungnya diangkat, sampai segitiganya kelihatan. Lah kalau orang tuanya sholatnya dilanjutin sampai sujudnya kayak gitu, rukuknya kayak gitu, ya nggak sah sholatnya. Tapi kalau kemudian dia langsung turunkan, si anaknya ini kemudian disingkirkan, maka sholatnya sah, tidak pengaruh. Jadi diperhatikan inkishaful aurah, tersingkapnya aurat di dalam salat itu diperhatikan. Ada yang memang tersingkap lama, ada yang memang sengaja, ada yang memang tanpa disengaja dan langsung dibenarin. Contohnya itu tadi, sedang salat tiba-tiba datang anak kecil bergantungan di sarung, udah gitu sarung yang ngikatnya juga nggak kencang, copot sarungnya. Udah nggak usah ketawa, nggak usah apa-apa, dikembaliin aja sarungnya, lanjutkan salatmu. Tapi aurat sudah kelihatan, tidak apa-apa, dimaafkan itu udah. Apalagi kalau sudah rakaat ketiga, lanjutkan. Itu kan biasa, orang punya anak kan biasa kayak gitu kadang-kadang. Namanya juga anak, di luar aktivitas nggak ganggu sama sekali. Giliran sholat ada aja. Kadang-kadang di depan lah, tampil dengan sangat lucu lah, macam-macam lah. Saya kadang-kadang didorong syaitan itu. Maka tidak masalah kalau tersingkap aurat. Taib, kita adzan dulu aja. Adzan dulu baru kita lanjut. أشهد أن لا إله إلا الله
Kita lanjutkan. Qala wa taghyirun niyyah, juga termasuk pembatal salat adalah merubah niat. Berubah niat di dalam salat, niat membatalkan salat. Ada pembahasan dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang masalah merubah niat di dalam salat. Ya, kita baca tentang hukum merubah niat. Beliau mengatakan taghyirun niyyati fi sholati imma an yakuna min muayyan ila muayyan atau min mutlaq ila muayyan. Perubahan niat di dalam salat itu ada dua keadaan. Perubahan dari salat tertentu ke salat tertentu. Paham ini ya? Perubahan dari salat tertentu, misal dari salat duha. Ini kan berarti salat tertentu. Dia niat salat duha, begitu selesai takbiratul ihram sadar, ya Allah, tadi saya belum salat qabliyal fajr karena saya ketiduran. Maka dia rubah niatnya dari salat duha menjadi salat apa? Qabliyal fajr. Ini tidak sah. Min muayyan ila muayyan atau min mutlaq ila muayyan. Yang kedua, dari salat mutlak kepada muayyan, dari salat tertentu kepada muayyan. Contoh misalnya apa? Ada orang salat. Salat apa ini? Ya salat, saya ingin salat. Salat itu kan ibadah, yang penting jangan waktu-waktu terlarang. Nah, begitu dia di tengah salat ingat, lah daripada salat mutlak mending saya niatkan witir aja udah. Ini juga enggak boleh. Kita baca. Qal wa idza kana min muayyan ila mutlaq. Yang ketiga, fahadhani la yasihan. Dua ini tidak sah. Wa idza kana min muayyan ila mutlaq fala ba's. Kalau dari salat tertentu kepada salat yang mutlak boleh. Saya ulangi. Jadi perubahan niat di dalam salat itu ada tiga keadaan. Yang pertama, perubahan niat dari salat tertentu ke salat tertentu. Misalnya antum ini awal niat salat asar, baru selesai takbiratul ihram atau di pertengahan salat asar ingat, ya Allah, tadi saya belum salat zuhur. Buru-buru tadi saya di jalan, nyampe begitu adzan asar wudu masuk masjid. Karena sudah terbiasa dia sehingga dia nggak sadar kalau belum salat zuhur. Begitu takbiratul ihram ingat, ya Allah, aku belum salat zuhur. Ini boleh nggak kemudian dia rubah niatnya di tengah salat? Nggak boleh. Kalau dia mau merubah niat, batalkan dulu salatmu baru takbir lagi. Batalkan dulu salatmu, kemudian takbir lagi dengan niat salat zuhur. Itu contoh salat dari salat tertentu ke salat tertentu. Contoh yang lain yang tadi kita contohkan, dia salat duha. Begitu selesai takbiratul ihram atau begitu baru satu rakaat dia sadar, ya Allah, saya tadi belum salat qabliyal fajr. Saya rubah. Nggak boleh. Karena pembukaan salat itu adalah takbiratul ihram. Yang kedua yang tidak boleh adalah min mutlaq ila muayyan. Yang tidak boleh juga adalah dari salat mutlak kepada salat apa? Muayyan. Misalnya, saya takbir ini. Saya takbir habis salat Isya atau jam-jam 8, jam 9 malam saya mau salat. Allah Akbar. Salat apa ini? Saya ingin salat. Salat ba'diyal Isya ya sudah, salat duha ya biasa, salat malam ya nantilah tengah malam insyaallah biasanya bangun. Dia ingin salat. Kemudian tiba-tiba misalnya dia ingin salat, di tengah dia salat baru satu rakaat atau baru selesai takbiratul ihram, ingat dengar anaknya misal ngomong besok kita mau malam ini kita akan ada acara ini sehingga aduh kayaknya nggak bangun aku ini, nggak sempat, udahlah mending salatku ini tak niatkan witir. Itu boleh enggak? Nggak boleh. Karena takbiratul ihram niatnya salat apa? Mutlak. Nggak ada salat apa-apa dia, salat mutlak. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Naam, tidak diperbolehkan. Thayyib.
Demikian pula misalnya yang diperbolehkan apa? Min muayyanin ila mutlaq. Dari salat tertentu kepada salat mutlak. Naam. Atau dari salat wajib ke salat sunnah. Contohnya apa? Dari salat muayyan ke mutlak. Contohnya apa kira-kira ya ikhwan? Misalnya begini. Saya musafir. Saya salat zuhur, asar, saya qasar jamak karena saya musafir di Semarang. Saya datang ke sini, antum sedang sholat asar. Karena sudah terbiasa, yang namanya orang sudah terbiasa itu kan rileks biasanya. Karena orang sudah terbiasa sholat tepat waktu, dia nggak sadar kalau dia jamak. Begitu ngelihat antum sholat sini, bergegas masuk wudhu ikut sholat asar. Kalau misalnya dia nggak sadar sampai selesai urusan. Tapi kalau di tengah sholat baru 2 rakaat. Padahal dari awal niatnya sholat asar. Masa ada sholat asar 2 kali? Kan nggak boleh. Lalu dia gimana ini? Begitu di 2 kali rakaat dia sadar, ya Allah, kenapa aku sholat lagi? Padahal tadi aku di Semarang sudah saya jamak. Zuhur asar sudah saya jamak. Kok ini aku sholat asar lagi niatnya? Ini berarti alternatifnya apa? Dia bubar, assalamualaikum aja lah, itu keluar. Dia batalkan, atau dia boleh merubah niat yang tadinya sholat asar dirubah menjadi sholat sunnah. Boleh. Ya udah, berarti saya nggak jadi sholat asar. Saya batalkan niat sholat asar, saya niat sholat sunnah. Boleh. Karena dari sholat muayyan ke mutlak. Dari sholat tertentu yaitu sholat asar ke sholat mutlak. Dia niat sholat aja gitu akhirnya. Dia sholat, udah pokoknya yang penting sholat. Sholat apa? Sholat itu ibadah. Kata Rasulullah SAW, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Perbanyaklah sholat. Sehingga kalau ada orang sholat duha sudah, sholat malam sudah, sholat witir sudah, kemudian dia ingin sholat apa? Sholat, ibadah. Niat aja sholat. Ibadah, tergolong ibadah. Nah, atau dari sholat wajib ke sholat sunnah juga boleh. Contohnya apa? Itu tadi yang kita contohkan. Dia sudah jamak maghrib dengan isya. Dia nggak sadar begitu datang di kampungnya langsung masuk masjid sholat isya karena pas sholat isya. Baru sadar di tengah sholat kalau dia sudah sholat isya. Maka kemudian dia rubah yang tadinya dia niatkan sholat wajib, niatkan sholat sunnah. Saya niat sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Ya sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah Aisyah ya orang sudah sholat, ini nggak ada. Pokoknya sholat sunnah gitu aja. Niat sholat sunnah. Karena sholat sunnah, sholat itu barakallahu fikum, ada sholat yang mutlak, ada sholat yang muayyan. Sholat yang mutlak yakni sholat yang memang benar-benar diniatkan hanya sekedar sholat. Naam. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, namanya merubah niat di dalam sholat. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh, yang tidak boleh tadi apa? Merubah niat dari sholat tertentu ke sholat tertentu. Yang kedua, merubah sholat dari sholat mutlak ke sholat tertentu. Yang boleh apa? Merubah sholat dari merubah niat dari sholat tertentu ke sholat mutlak. Atau merubah sholat dari sholat wajib ke sunnah. Nah, tapi kalau dari sunnah ke wajib boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Dia lagi sholat sunnah qabliyah zuhur, begitu dia sadar, lah saya kan musafir, kenapa aku sholat qabliyah zuhur dulu baru sholat zuhur? Udah capek dapat 1 rakaat tanggung, tak niatin aja udah sholat zuhur, biar nambah 1 rakaat lagi aja. Nggak benar. Itu yang harus perhatikan, masalah taghyirun niyah. Kemudian wastidbarul qiblah, termasuk pembatal salat adalah membelakangi kiblat. Tiba-tiba di dalam salat sengaja membelakangi kiblat. Makanya kalau lagi salat misalnya ada orang ngetuk pintu, kita tahu itu anak kita, istri kita atau suami, boleh dibukakan pintu walaupun sekalipun dengan melangkah beberapa langkah mundur atau ke samping, tapi yang jelas posisi tetap menghadap apa? Kiblat. Tidak boleh membelakanginya. Kalau sudah membelakangi, maka itu berarti sudah membatalkan sholat. Kecuali di mana ya ikhwan? Kecuali di kendaraan. Awal sholat menghadap kiblat, begitu terbang pesawatnya menghadap ke barat, ke timur, terserah.
innamal a'malu binniyat fa haitsuma kuntum fawallu wa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Naam. Wal aklu, makan dengan sengaja. Ada enggak ya orang makan enggak sengaja ya? Hah? Hah? Makan batalkan sholat. Termasuk batal sholat adalah makan, barakallahu fikum. Naam. Dan tidak termasuk di dalamnya impus. Ada orang sholat impusnya harus dilepas, mati malahan. Kalau puasa, naam, impus membatalkan puasa, tapi tidak membatalkan sholat. Sekalipun fungsinya sama dengan makan. Naam. Ada orang sholat sambil makan, itu membatalkan puasa. Wasyurb, minum. Wal qahqahatu, al qahqaha, apa makna al qahqaha ya ikhwan? Tertawa. Kalau tersenyum boleh. Di dalam sholat tersenyum boleh. Kenapa misalnya tersenyum? Karena membaca tentang surga, janji-janji Allah bagi ahlul jannah, kehidupan surga, kemudian tersenyum, ya Allah, Allahumma inna as'alukal jannah. Tapi kalau tertawa, nah, enggak boleh. Al-qahqaha. Ingat ya, al-qahqaha itu makanya diibaratkan al-qahqaha bukan ad-dhahik. Karena kalau ad-dhahik itu identiknya tertawa tapi ditahan. Tapi kalau al-qahqaha itu sampai ha gitu. Kedengar suaranya. Kadang-kadang seperti yang tadi kita contohkan, lagi sholat ini. Ini anak setiap sholat mesti gerakannya lucu. Sudah paling lucu di depan lagi. Habis sholat suruh ulangi, enggak lagi. Ini anak kayak didorong setan untuk berulang. Sehingga kadang-kadang orang tua ketawa tapi ditahan mulutnya. Sampai tutup mata tuh tahan itu. Enggak masalah. Tapi kalau akhirnya kalau itu remnya lepas sampai tertawa, maka itu sholatnya dianggap batal. Dianggap batal sholatnya. Al-qahqaha. War-riddah, pembatal sholat yang berikutnya adalah ar-riddah. Apa itu riddah ya kawan? Keluar dari Islam. Bahkan kalau murtad bukan hanya membatalkan sholat, melainkan membatalkan seluruh amalan. Membatalkan seluruh amalan, barakallahu fikum. Naam, dan tidak ada yang akan mengembalikan amalan itu kecuali masuk kembali ke Islam. Orang murtad, hukum amalannya apa ya kawan? Gugur. Kalau dia kembali ke Islam masih dihitung lagi nggak itu kebaikan yang dulu? Orang muslim rajin sholat, rajin ibadah, setelah itu murtad, rajin sedekah, bahkan bangun masjid. Setelah itu wal'iyadzu billah, nas'alullah salamata wal afiyah, murtad, keluar dari Islam. Tapi dia sebelum meninggal kembali lagi kepada Islam. Kebaikan yang dulu-dulu dikembaliin lagi oleh Allah, apa sudah terlanjur digugurkan? Gugur udah. Atau gimana itu ya kawan? Ngarang apa beneran nih? Kenapa Amr bin al-As? Ya kalau itu kan digugurkan dosa-dosanya. Naam, dikembalikan, barakallahu fikum. Dikembalikan. Aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Dan juga Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Nukhbatul Fikr mendefinisikan definisi sahabat. As-sahabatu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana mu'minan bihi wa mata 'alal islam wa in takhallalat riddah. Sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan mukmin sekalipun pernah murtad. Sahabat ini kemudian murtad, namun setelah murtad kembali ke Islam, maka status sahabatnya tetap kembali, tidak hilang. Contohnya siapa ya kawan? Sahabat yang pernah murtad terus kembali ke Islam sampai mengaku menjadi nabi itu. Siapa? Bukan. Siapa contohnya siapa? Yang mengaku menjadi nabi?
sama teman-temannya Abul Aswad Al-Ansi, siapa lagi namanya? Murtad dia. Sepeninggalnya Rasulullah SAW murtad. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kembali ke Islam. Nah, kembali ke Islam dia. Jadi berarti ketika orang itu berbuat baik, setelah itu nasallallahu salamat wal afiyah, murtad namun kembali kepada Islam, maka kebaikan itu enggak gugur. Yang gugur itu kalau dia mati murtad selama-lamanya sampai dia meninggal, wa'iyadzubillah. Itu lain lagi hukumnya. Naam. Ada pertanyaan tadi ya, Khon? Kalau kita tidak tahu itu jalan di atas tempat yang kering tapi bekas ompol misalnya kering. Nah, dia kemudian sholat, tapi ketika sudah sholat dia lihat ada orang yang ngepel. Ini sholat, posisi sholatnya bagaimana? Batal tidak? Terus satu lagi, kalau ada nyelap makanan di dalam mulut dan ketelan itu bagaimana? Yang pertama masalah tadi menginjak najis ya. Najis itu adalah kalau nempel di badan kita. Kalau memang tidak ada, kalau misalnya udah kering, karpet ini ada najisnya. Karpet misalnya ini ada najis. Tapi ketika kering di situ, sudah kering, sehingga kita duduk, kita lewati pun tidak nempel di badan, di pakaian kita, itu enggak najis. Makanya contoh apa Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um itu ada bahasan khusus masalah bagaimana kalau misalnya tidur di tempat yang najis. Itu ada dua. Kalau misalnya antum ini punya anak, yang punya anak kecil misalnya, kadang-kadang kan namanya orang tua malas ya, kasurnya sudah ngerti, punya anak kecil beli bednya yang mahal, yang berat, yang bisa diangkat 4 orang. Sudah gitu babynya mainan di kasur itu, ya udah kencing ya apa semua. Akhirnya apa? Lama kelamaan kamarnya sudah bau luar biasa udah. Nah, ini kan jelas najis, dicium kasur ini bau banget, bau kencing. Kemudian kita duduk di situ atau baring di situ. Apakah berarti dengan duduk dan baring di situ, dengan kita injak, dengan kita pegang otomatis najis? Enggak. Jawabannya tidak najis. Tapi kalau kita baring di situ dan kemudian keringat, atau misalnya kita duduk situ dan kemudian celana sarung kita misal agak basah, itu kan otomatis dengan keringat dan basah itu otomatis memancing air kencing yang kering ini akan basah kembali. Sehingga begitu kita berdiri, sarungnya jadi bau kencing. Kenapa? Waktu kita duduk basah. Kenapa? Waktu kita baring di situ tidur keringatan kita, sehingga akhirnya ini kencing yang sudah kering basah lagi dan menguap lagi, maka itu berarti tergolong najis, ganti. Nah, jadi sekalipun kita lihat kok dipel sama ibunya, dipel sama ini, nggak ada masalah kalau memang nggak nempel sama sekali di badan kita. Kemudian masalah misalnya kadang-kadang lagi sholat, ternyata di gigi ada sisaan sate misalnya. Habis makan sate, habis makan apa gitu terus ditelan, lain. Itu kan nggak makan namanya. Lain. Naam, lain ya. Kalau misalnya ada sisa makanan gitu kadang-kadang ketelan, atau yang bahkan kadang-kadang sempat gitu terus sadar, enggak ada masalah, barakallahu fikum. Itu bukan kategori makan. Wallahu alam. Satu lagi. Ada enggak ibadah bentuk istiqrar Nabi seperti bila salat 2 rakaat terus disetujui oleh Nabi tanpa ada contoh dari Nabi, ada enggak? Apanya? Apa tadi? Ibadah-ibadah yang tanpa ini bentuk ibadah-ibadah yang tidak dikerjakan oleh Nabi tapi direspon oleh Nabi banyak. Contohnya apa? Kunut witir. Kunut witir. Rasulullah SAW nggak pernah kunut witir. Yang ada beliau kunut subuh, kunut nazilah dalam semua sholat. Tapi witir enggak. Tapi beliau mengajarkan doa kunut kepada siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Allahumma hadina fi man hadait. Contoh yang lain lagi apa? Siapa? Abdullah bin Mahdzur apa? Yang ketika pernah diutus oleh Rasulullah sebagai panglima perang, setiap sholat dengan anak buahnya mesti menutup sholat dengan surat apa? Qul huwallahu ahad. Setiap sholat. Para prajurit merasa ganjal dengan panglima kita ini.
Aneh ini orang. Tapi apa? Itulah para prajurit yang waras. Mereka mengatakan, sudah tahan. Ini kita lagi di medan perang, tidak boleh kita berselisih. Nanti aja kalau kita pulang kepada Rasulullah, nanti kita tanyakan. Akhirnya ketika mereka pulang kepada Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah orang ini. Apa motivasi kamu kalau kamu melakukan itu? Ya Rasulullah, Qul huwallahu ahad itu di dalamnya ada nama-nama Allah dan saya sangat mencintainya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Kecintaan kamu kepada surat Al-Ikhlas ini memasukkan kamu ke surga. Nah, tapi kemudian apa kita katakan ini termasuk sunnah? Termasuk sunnah kalau setiap selesai sholat membaca surat baca qul huwallahu ahad. Enggak, bukan sunnah. Kalau seandainya sunnah, maka niscaya para sahabat akan berlomba-lomba. Bilal ibn Rabah, ya Rasulullah, ya wahai Bilal, kata Rasulullah, coba ceritakan kepada saya amalan apa yang kamu amalkan. Kok saya mendengarkan suara terompahmu, suara sandalmu di surga? Kata Bilal apa? Ya Rasulullah, saya tidak pernah batal kecuali saya sholat semampu saya. Apakah ini sunnah? Bukan. Karena kalau seandainya sunnah, para sahabat akan mengikuti. Artinya apa? Boleh saja kalau dikerjakan. Boleh. Nah, jadi ada memang sebagian amalan dan ini bukan sunnah juga, melainkan Rasulullah SAW sekedar merespon orang itu mengerjakan, tapi tidak memerintahkan, tidak juga menganjurkan lah. Dilakukan oleh para ahli bidah buat hujah. Para ahli bidah melakukan kebidahan yang hujah. Kemudian dalil-dalil yang seperti ini dijadikan dalil oleh ahlul bid'ah, berarti boleh saja. Ya boleh sajanya dulu dalam batas apa? Kalau ini kan ibadah, sholat membaca qul huwallahu ahad, apa salahnya? Jadi masalah boleh itu boleh, tapi contohnya jangan terlalu ndablek. Seperti misal ada bid'ah hasanah, boleh ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik ada. Dalilnya apa? Ucapan siapa? Umar bin Khattab. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'matil bid'atu hadi, sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Ucapan Umar bin Khattab pada masalah apa waktu itu? Masalah tarawih berjamaah yang dulu di zaman Rasulullah dikerjakan, di zaman Rasulullah ditinggalkan, di zaman Abu Bakar ditinggalkan, kemudian dihidupkan kembali di zaman Umar. Baru Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Boleh. Berarti bid'ah hasanah ada. Ucapan siapa? Umar bin Khattab. Contohnya apa? Salat tarawih. Jangan kemudian ngambil ucapan Umar. Contohnya apa? Contohnya seenaknya sendiri. Contohnya ya maulidnya ya ininya, itu namanya zalim kepada Umar. Jadi itu namanya mengambil kaidah dipakai semaunya sendirilah. Salah itu. Naam. Taib, kita cukupkan sekian. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Ana tadi sudah sholat jama'. Ini ana mau langsung jalan karena harus perjalanan ke Lumajang, Jawa paling timur apa itu ya. Jadi anda langsung, kalau ada motor yang di belakang mobil tolong dikeluarin, kita mau langsung jalan. Alhamdulillah.